Aku dan adikku menyelamatkan seorang kakek tua yang menyedihkan. Dia mengeluarkan 2 jimat khusus dan menyuruh kami memilih. Adikku berebut memilih jimat Dewa Rezeki lebih dulu. Sisa jimat Dewa Ujian menjadi milikku. Dengan Dewa Rezeki merasukinya, dalam setahun adikku sering menang berbagai hadiah besar kecil. Sedangkan aku dengan Dewa Ujian merasukiku, meraih peringkat 1 provinsi di ujian nasional, dan diterima di Universitas Tsinghua. Saat masa jimat 1 tahun berakhir, adikku kehilangan Dewa Rezeki, tak paham mengatur keuangan dan hidup terlalu boros, membuatnya cepat jatuh miskin dan melarat. Aku tahu Dewa Ujian juga punya batas waktu, karena itu aku selalu belajar dengan giat. Ilmu yang didapat dengan usaha tidak akan pernah kedaluarsa. Aku meraih penghargaan teknologi nasional. Bersama seorang jenius bisnis mendirikan grup legenda. Dengan kekayaan ratusan miliar menjadi orang terkaya. Adikku tidak terima. Dalam sebuah pertemuan keluarga dia menikamku sampai mati. Aku memilih Dewa Ujian. Suara adikku yang tajam dan penuh emosi menyadarkanku kembali. Aku melihat adikku dengan cepat merebut jimat Dewa Ujian dan menggenggam jimat itu di tangannya. Saat itu aku tahu dia telah terlahir kembali. Aku juga terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang berebut memilih Dewa Rezeki. Dan dengan wajah meremehkan berkata padaku, belajar setinggi apapun, ujung-ujungnya tetap demi uang. Kakak, teruslah jadi kutu buku bodoh itu. Di masa depan terima saja gaji mati yang tetap itu. Aku suka membaca, ditambah Dewa Ujian merasukiku. Ibarat harimau mendapat sayap, benar-benar sesuai keinginanku. Aku pun dengan senang hati menerima jimat ini. Kakak, sekarang giliranku jadi juara ujian nasional dan masuk Tsinghua. Menjadi ilmuwan yang dikagumi semua orang. Menikahi Liu Ruyan, menciptakan mitos timur, menjadi orang terkaya. Kamu tunggu saja bersenang-senang setahun, lalu jatuh miskin dan melarat. Adikku menggenggam erat jimat Dewa Ujian. Dengan wajah puas dia berkata padaku, aku menerima jimat Dewa Rezeki dari tangan kakek itu. Sambil tersenyum aku berkata pada adikku, kalau begitu kakak doakan masa depanmu cerah. Setelah mendapatkan jimat Dewa Rezeki, aku melihat uang saku 50.000 yang menyedihkan di tasku. Aku berpikir sejenak, lalu pergi ke tempat lotre gosok. Menghabiskan 20.000 untuk membeli 10 lembar. Tidak mendapatkan jackpot besar, namun tetap menggosok hadiah 50 juta. Langsung ditukar di tempat. Dengan membawa uang 50 juta ini, aku pergi ke berbagai gerai lotre. Menghabiskan 10 juta membeli belasan tiket berbeda. Berbagai jenis tiket kombinasi 100 kali lipat. Menunggu hasil undian malam ini. Setelah membeli lotre, aku membeli ponsel, laptop, earphone dan lain-lain. Perangkat yang belum kumiliki saat ini. Lalu aku pergi menikmati makan besar di Haidilau. Di kehidupan sebelumnya, aku terlalu tenggelam dalam belajar dan riset. Sering lupa makan, hingga mah berkembang menjadi kanker lambung. Makanan yang bisa kumakan sangat sedikit. Uangku cukup untuk membeli semua Haidilau di dunia. Semua restoran barbecue di dunia. Semua kedai sate tusuk di dunia. Namun lambung dan usus tidak mengizinkanku makan apapun. Seporsi hotpot barbecue dan sate tusuk. Setelah puas menikmati hotpot, aku memesan kamar tempat tidur besar di Hotel Bintang 5. Di kehidupan sebelumnya, demi mendapatkan tidur yang nyenyak, aku menghabiskan 4,2 juta membeli kasur khas Stance, lalu menaruhnya di kamar besar lebih dari 60 meter persegi. Namun tetap saja tidak bisa tidur. Takut otak tidak cukup aktif. Takut tidak bisa meneliti teknologi baru. Aku tidak berani minum obat tidur. Hanya bisa menahan sakit sampai pagi. Sekarang akhirnya kondisi tidurku pulih. Begitu rebahan langsung tertidur. Sekali tidur lalu bangun. Ternyata sudah berlalu 15 jam. Aku membuka ponsel, mengecek hasil undian, mencocokkan satu persatu dengan teliti. Total hanya menang 1.500.000. Tidak sampai membuatku kaya mendadak. Namun, jika tanpa Dewa Rezeki merasuki, banyak orang seumur hidup membeli lotre. Bahkan tidak pernah menang lebih dari 10.000. Aku segera pergi ke pusat penukaran lotre. Setelah dipotong pajak 20%. Yang tersisa hanya 1.200.000. Aku berbeda dengan adikku yang otaknya penuh jerami. Dia tidak mengerti uang menghasilkan uang. Karena itu begitu jimat berakhir, dia tidak mampu mempertahankan kekayaan. Hidup miskin dan melarat. Aku pernah melakukan riset ilmiah. Pernah mengelola perusahaan. Kini terlahir kembali. Pemahaman hidup masa lalu tidak terhapus. Uang hanyalah benda di luar tubuh. Bisa berubah dari ada menjadi tiada. Hanya pengetahuan dan keterampilan yang didapat lewat usaha yang bisa menjadi milikmu seumur hidup, dan tidak bisa direbut orang lain. Aku menyalakan komputer, mendaftar akun sekuritas, lalu menemukan sebuah saham yang di kehidupan lalu. Di pasar saham dikenal sebagai legenda teknologi timur. Sekarang adalah masa awal penerbitan saham startup ini, dan juga saat harga sahamnya paling rendah. Berdasarkan ingatanku, dalam 1 minggu lagi, saham ini akan bangkit seperti nada timur. Dari harga 1 per lembar sekarang,
Dalam setengah tahun naik menjadi lebih dari 300 per lembar. Ini adalah cara tercepat bagiku saat ini untuk membuat uang berkembang. Aku menginvestasikan 1.200.000. Seluruhnya ke dalam saham, menanti keuntungan 300 kali lipat. Adikku mendapatkan dewa ujian, namun tidak seperti aku di kehidupan lalu yang terus berusaha belajar. Dia justru menjadi semakin malas. Setiap hari di kelas bukan tidur tapi membaca majalah. PR pun tidak pernah dikerjakan. Guru tidak tahan lalu memarahinya. Dia membantah dengan sikap tidak peduli. Aku ini berbakat, tidak perlu belajar mati-matian seperti ini. Pokoknya saat ujian nasional nanti, aku akan jadi juara provinsi untukmu lihat. Guru melihatnya hanya bermimpi di siang bolong. Dan akhirnya menyerah padanya, tidak lagi menghiraukannya. Aku tetap belajar dengan giat. Meski di kehidupan lalu aku juara provinsi, dan belajar di Tsinghua hingga pasca doktoral, aku tetap tidak berani meremehkan ujian nasional. Namun, di kehidupan ini tujuanku bukan masuk Tsinghua, dan aku juga tidak ingin menempuh jalan hidup yang sama seperti sebelumnya. Karena langit telah memberiku kesempatan terlahir kembali. Menempuh jalan yang sama, itu tidak ada artinya. Apalagi, di kehidupan ini aku sama sekali tidak ingin bertemu Liu Ruyan lagi. Remaja jenius teknologi dan gadis jenius bisnis. Cinta dan pernikahan kuat bertemu kuat. Terlihat sempurna bak sebuah legenda. Hahaha, namun tidak ada yang tahu. Setiap langkah yang kutempuh, seperti berjalan tanpa alas kaki di atas pisau tajam. Sakit hingga berdarah, namun tetap harus tersenyum menghadapi dunia. Adikku memiliki dewa ujian, meski malas dan tidak belajar. Namun setiap kali nilainya selalu 1 poin di atasku. Menguasai peringkat 1 sekolah. Seketika dia berubah dari murid bodoh menjadi sosok jenius. Dia elu-elukan guru dan teman-teman. Adikku begitu sombong sampai hidungnya terangkat. Setiap kali melihatku belajar dengan serius, dia selalu menyindir dan mengejek. Kak, seberapa keras pun kamu berusaha tetap tidak akan mengalahkanku. Aku sarankan kamu berhenti belajar saja. Gunakan saja dewa rezekimu untuk keliling beli lotre dan menang hadiah. Makan enak dan minum enak setahun. Lalu tunggu saja jatuh miskin. Aku tidak memedulikannya. Aku benar-benar tidak memedulikannya. Sahamku sudah naik 100 kali lipat. Dana di rekeningku telah melampaui 100 juta. Aku tidak tertarik pada kehidupan mewah. Aku hanya ingin 3 kali makan sehari dengan makanan favorit. Dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Tidur nyenyak di malam hari. Aku tidak akan membeli lagi. Kesempatan menang harus disisakan untuk orang lain yang membeli lotre. Hari demi hari berlalu. Ujian nasional pun semakin dekat. Saat saham teknologi timur naik ke 300 yuan per lembar, aku segera menjual semuanya. Dana di rekening terkumpul lebih dari 400 juta. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya menganggur. Dengan mengandalkan ingatan, aku menanamkan modal di beberapa saham potensial, agar uang terus menghasilkan uang. Adikku mengandalkan wajah tampan, ditambah citra sebagai remaja jenius. Dengan cepat menjadi terkenal di internet, dia membuka akun media mandiri, menerima berbagai kerjasama promosi produk. Itu juga membuatnya mengumpulkan sekitar 2 juta kekayaan. Dia sama sekali tidak belajar dari kehidupan sebelumnya. Begitu punya uang langsung hidup boros. Tidak pernah memikirkan cara membuat uang berkembang. Tebak aku pacaran online dengan siapa? Adikku masuk ke kamarku, dengan wajah penuh kesombongan berkata, aku yang sedang menghitung data penelitian. Bahkan malas mengangkat kepala, dan berkata dengan tenang, tidak tahu, dan tidak tertarik untuk tahu. Hehe, asal aku sebutkan namanya, kamu pasti akan tertarik. Namanya Liu Ruyan, gadis jenius di bidang bisnis. Adikku berkata sambil menatapku dengan penuh minat. Di kehidupan sebelumnya, apapun yang kamu dapatkan, akan menjadi milikku. Sungguh menyenangkan. Aku berpura-pura tidak mengerti ucapannya, dan berkata datar, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan soal kehidupan lalu atau sekarang. Aku tidak punya ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Mungkin sudah minum sup mengpo. Kamu tidak terlahir kembali. Adikku menatapku dengan bingung lalu bertanya, terlahir kembali? Apa kamu kebanyakan baca novel? Sampai otakmu jadi bodoh. Aku sengaja mengerutkan kening, mengulurkan tangan menyentuh dahinya. Adikku menepis tanganku, lalu menepuk bahuku, dengan nada agak kecewa berkata, ah, kalau begitu benar-benar membosankan. Aku masih ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Aku merebut semua milikmu di kehidupan sebelumnya, termasuk Liu Ruyan. Tapi, tidak masalah, bagaimanapun di kehidupan ini, kamu tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Tsinghua adalah milikku, Liu Ruyan juga milikku. Posisi presiden bernilai ribuan miliar juga milikku. Sedangkan kamu, sebagai adikmu aku, masih dengan baik hati menyarankanmu membeli lebih banyak lotre, menang beberapa hadiah, menyimpan sedikit uang, agar nanti tidak jatuh miskin, dan tidak punya apa-apa. Oh, terima kasih. Sikap acuhku membuatnya merasa hambar sendiri. Dia membanting pintu dan pergi.
Aku meletakkan buku. Jariku memutar pena, menatap keluar jendela. Di luar jendela tidak ada sinar matahari. Langit tampak suram. Perasaanku saat ini, seperti ditekan oleh awan gelap itu, terasa berat. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan melepaskan kebencian karena adikku membunuhku di kehidupan lalu. Aku berdiri, dan mengetuk pintu kamarnya. Adikku sedang asyik melakukan panggilan video dengan seseorang. Melihat wajah Liu Ruyan yang familiar di layar ponsel, aku sedikit merinding, lalu mundur keluar. Namun adikku tidak membiarkanku pergi. Dia berdiri dari kursinya, dan berjalan keluar pintu, lalu menarikku dengan kasar. Kamera ponsel diarahkan ke wajahku. Wajah berkacamata hitam besar, dengan jerawat yang memenuhi pipi. Dia juga cepat mengganti mode kamera dari beauty ke kamera asli. Lalu berkata manja, "Ruyan, aku kenalkan padamu. Ini kakakku, ganteng tidak?" Melihat Liu Ruyan di layar, aku merasakan penolakan dari dalam hati. Aku mengulurkan tangan dan menepis ponsel itu. Lalu pergi keluar. Sudahlah, hormati saja takdir orang lain. Ini adalah pilihan adikku sendiri. Bagaimana hasilnya nanti, biarlah dia menanggungnya sendiri. Aku malas ikut campur. Ruyan, menurutmu bagaimana kakakku? Adikku masih belum melepaskanku, dan berlari ke kamarku, melanjutkan panggilan video dengan Liu Ruyan. Biasa saja, jawaban Liu Ruyan, membuat wajah adikku langsung berseri. Dia melirikku dengan bangga. "Kak, Ruyan bilang kamu biasa saja." Tidak sebagus kamu. Tidak melihatku iri dengki. Adik sedikit kecewa, lalu berkata ke video, "Kakakku punya satu kelebihan, yaitu sadar diri. Tahu bahwa belajar dan penampilan pun kalah dariku." Liu Ruyan berkata, "Memang kalah darimu. Di dunia ini hanya sedikit orang jenius." Adik berkata dengan gembira, "Benar, dan kita berdua memilikinya. Dunia akan menjadi milik kita." Saat itu kakakku bahkan tidak pantas bekerja padaku. Haha, mendengar tawanya yang angkuh dan aneh. Aku tersenyum tipis, mendorongnya keluar, mengunci pintu dari dalam, agar dia tidak masuk menggangguku lagi. WeChat menerima permintaan pertemanan, melihat avatar dan nama yang familiar. Darahku terasa berhenti sejenak, ujung jariku dingin. Mengapa Liu Ruyan menambahkanku di WeChat? Akun ini baru kubuat setelah terlahir kembali dan beli ponsel baru. Bahkan keluargaku tidak tahu, adikku pun tidak tahu, mengapa Liu Ruyan bisa menemukan WeChat ini dan menambahkanku. Di kehidupan ini, aku sama sekali tidak ingin berhubungan dengannya. Aku menekan tolak, dan langsung memblokir, agar dia tidak lagi mengajukan permintaan pertemanan dan memengaruhi suasana hatiku. Beberapa saat kemudian, muncul lagi satu permintaan pertemanan. "Halo kakak, aku Liu Ruyan, teman adikmu." Dia malah mengganti akun WeChat lain untuk menambahkanku. Melihat akun WeChat ini, darahku makin terasa naik. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah menemukan akun kecil WeChat miliknya. Diam-diam aku masuk dan melihatnya. Itu benar-benar merombak pandanganku. Di mata orang-orang, Liu Ruyan berasal dari keluarga berada, lembut, cantik dan berbudi, juga seorang jenius bisnis, dikagumi oleh tak terhitung pria. Bahkan di internet ada lagu populer seperti ini, "Menikah harus dengan Liu Ruyan." Dan sebagai suaminya, aku tentu menjadi sasaran iri dan dengki. Mereka sepenuhnya mengabaikan bahwa aku peraih penghargaan teknologi nasional tertinggi. Mengabaikan semua usahaku, hanya melihatku sebagai suami Liu Ruyan. Hanya aku yang tahu, menjadi suami Liu Ruyan bukanlah kebahagiaan, melainkan penderitaan yang sangat menyakitkan. Begitu menyakitkan sampai aku tak ingin punya hubungan apapun dengannya seumur hidup. Lalu mengapa dia masih terus menghantuiku tanpa henti? Bisakah dia melepaskanku? Untuk menghindari Liu Ruyan menambahkanku lagi, aku langsung menonaktifkan akun WeChat. "Kak, besok tanggal 520, Liu Ruyan mau datang menemuiku." Adik berlari lagi ke kamarku dengan wajah pamer. Katanya dia akan memberiku 520 yang romantis dan tak terlupakan. Aku sangat menantikannya. Aku menjawab dengan dingin, "Oh." Adik tidak puas dengan sikap dinginku, menarik bahuku dan mempertanyakanku, "Apa kamu iri padaku?" Aku menatapnya sambil tersenyum geli. "Kalau kamu mau berpikir begitu, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kedepannya jangan pamer pacarmu di depanku. Kalau terlalu sering pamer, nanti aku jadi tertarik padanya. Itu tidak akan baik." Wajah adik langsung berubah. Matanya melotot karena marah. "Kak, aku peringatkan kamu, jangan menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Apalagi, Liu Ruyan sejak awal memang meremehkanmu.